Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya pertemuan kita dalam beribadah pagi ini menjadikan kita terus bertumbuh menjadi pribadi lepas pribadi yang mengasihi Tuhan dan mendapat kemurahan dari Tuhan, menjadi milik kesayangannya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus memahami bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertumbuh di tengah-tengah guncangan. Sementara kita harus aktif sebagai sosok pribadi yang dipercaya Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan di bumi. Banyak persoalan, banyak permasalahan yang tentunya kita hadapi dan akan kita hadapi ke depan. Firman Tuhan berulang kali menegaskan bahwa dosa-dosa akhir zaman yang bertumbuh pesat pada akhir zaman melebihi dosa yang pernah terjadi dan menjadikan kemarahan Tuhan, yaitu kota Sodom dan Gomora. Ketika saya mengikuti sebuah fellowship yang membahas terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan yang terjadi atas perempuan dan anak. Badan Dunia menyatakan bahwa 121 juta umat manusia, terkhusus perempuan, hamil tidak dikehendaki. Lah terus mengandung hamil tidak dikehendaki ini bagaimana? Sementara di Indonesia 40% dari kehamilan yang terjadi itu adalah hamil di luar pernikahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya peristiwa kemanusiaan ini terus berkembang. Human trafficking, perdagangan anak, perdagangan orang, itu terjadi di mana-mana. Aborsi merupakan dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan. Bayi dibuang, kalau tidak dibuang akhirnya terjadi transaksi jual beli anak. Ini terjadi di mana-mana. Atas kehamilan 40% di luar pernikahan di Indonesia. Dan persoalan ini adalah persoalan yang sangat privasi, sangat sulit untuk muncul ke permukaan. Ketika terjadi kasus kriminal, bayi dibuang, bayi diaborsi, baru itu ketahuan. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur kemarin bisa mengikuti fellowship seminar kurang lebih 3 jam. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, saya selama ini cari partner. Saya belum terbuka jalan partnernya ini siapa saja. Pemerintah menganjurkan, pemerintah menekankan, ada undang-undangnya, ada hukumnya, bahwa
ketika itu terjadi, maka harus diadakan pencegahan. Bagaimana ketika terjadi kehamilan, sejumlah 40% dari kehamilan yang terjadi, 40% ini di luar pernikahan. Dan saudara tahu, ketika kasus moral ini terjadi, maka dampaknya kalau tidak diaborsi, kalau tidak terlahir dibuang, maka transaksi jual beli anak di sana. Pemerintah menekankan bagaimana kita membangun sebuah solusi jalan keluar. Dicegah jangan sampai bayi dibuang, jangan sampai bayi dijual, jangan sampai itu terjadi pembunuhan, aborsi. Seorang ibu bersaksi bagaimana dia pernah menjadi korban, mau diaborsi, mau digugurkan oleh mamanya, tetapi tidak bisa. Dengan cara bagaimanapun tidak bisa. Akhirnya bayi itu lahir dengan normal. Dan sekarang sekalipun lahir cacat seperti ini, buntung, jari-jarinya buntung begitu, kakinya juga begitu, sehat normal. Sekarang seorang ibu ini menjadi seorang motivator. Kebenciannya muncul atas seorang ibu yang mengandungnya. Tetapi ketika terjadi pemulihan, hatinya dipulihkan, bahwa dia menemukan firman, dia menemukan Yesus, bahwa hidup itu berharga di mata Tuhan. Kisah 43, hidup itu berharga di mata Tuhan. Sekalipun ketika sekolah dibully, ketika sekolah mengalami satu tekanan yang luar biasa, tetapi ketika firman mengerjakan, dia merasakan bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Sekarang menjadi seorang hamba Tuhan, seorang motivator yang sangat memberkati banyak jiwa-jiwa. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana mengadakan pencegahan sehingga ketika persoalan seperti persoalan sosial, persoalan moral ini terjadi, penjualan anak dicegah, anak diaborsi, digugurkan, dibuang di tempat sampah, di septic tank, tidak dikerjakan, tidak dilakukan oleh orang-orang yang sedang panik, sedang stres. Bagaimana mencegahnya? Sementara orang-orang seperti itu sulit bercerita kepada sembarang orang. Pengurus Yayasan Sumber Aliran Air Hidup yang terbeban dengan jiwa-jiwa, dengan kasus-kasus seperti itu, harus berdoa, harus bergumul, supaya dari dalam hatimu memancarkan mata air kehidupan. Saudara menjadi berkat atas mereka. Banyak bayi-bayi yang terancam dibunuh oleh orang-orang yang stres, oleh orang-orang yang mengatakan, aku tidak sengaja, aku tidak berniat seperti ini. Sekarang ada kasus penipuan, modus hamil di luar nikah. Terus sang wanita yang hamil ini lapor ke polisi. Apa laporannya? Saya diperkosa. Padahal suka sama suka. Tujuannya apa? Ya karena lakinya sudah tidak tanggung jawab. Tetapi polisi kan tidak bisa ditipu seperti itu. Ada caranya bagaimana menyelidiki kasus itu. Apakah betul-betul penipuan atau betul-betul pemerkosaan? Itu ada aturannya. Akhirnya dengan begitu pun, dengan menipu aparat keamanan, terjebak juga di dalam kasus kriminal penipuan. Oleh sebab itu, kasus seperti ini terlampau banyak. 40% dari kehamilan yang ada di Indonesia kasus di luar nikah. Dan puji Tuhan, saya juga mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Akhirnya juga kita bimbing bagaimana bisa nikah dengan sepakat betul-betul nikah
bukan terpaksa. Sebab ketika mereka melakukan seperti itu kan tidak terpaksa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana menyikapi situasi perkembangan sosial ekonomi dunia pada umumnya, Indonesia pada khususnya, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto. Saudara yang mungkin tidak seakan-akan tidak berdaya, tetapi pelayanan saudara, tahbisan hidup saudara, keluarga saudara berdampak bagi orang lain. Amin. Makanya kita perlu bertumbuh semakin kuat di dalam hikmat dan makrifat. Bertumbuh semakin kuat meresponi kasih karunia Allah itu. Bertumbuh semakin kuat di dalam kita mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga apapun yang terjadi atas keluarga saudara, ketika tahbisanmu yang sesungguhnya, tahbisan saudara yang sesungguhnya itu adalah ketika Tuhan memilih saudara, Tuhan memperhatikan saudara, dipercayakannya roh kasih karunia itu untuk saudara menjadi saksi. Sehingga banyak orang mengenal Yesus, banyak orang menerima Dia sebagai juru selamatnya, dan mereka terselamatkan. Kita berbicara bukan hanya keselamatan nanti kekal setelah harfiah, setelah jasmania ini, tetapi bagaimana di bumi ini saudara selamat, keluargamu selamat, nikahmu selamat, pekerjaanmu selamat, menjadi berkat di tengah-tengah guncangan ketika saudara bertumbuh kuat di dalam hikmat makrifat, ketika saudara bertumbuh di dalam kasih karunia. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika tahbisan saudara semakin bertumbuh. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dibaca. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, terus Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. amin, sampai situ. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan? Puncak dari eksistensi tahbisan imamat, di mana gereja Tuhan, di mana para imam-imam, para hamba Tuhan yang menyatu dalam satu kesatuan yang utuh, gereja organisme tubuh Kristus. Gereja organisme tubuh Kristus yang disebut juga mempelai perempuan Tuhan harus hidup sampai kepada puncak tahbisan yang dikehendaki Tuhan. Memiliki kepribadian kasih, memiliki pikiran yang benar, penuh dengan pengharapan. Sementara setiap langkah hidupnya, pijakan hidupnya adalah kebenaran firman. Semua serba terang digambarkan dengan kekuatan matahari, rembulan dan bintang.
jubah yang serba terang, pakaian yang serba terang, kostum ini Tuhan yang menyediakan. Perjalanan hidupnya digambarkan laksana rembulan. Perjalanan hidupnya harus terang, sebagaimana firman Tuhan, menjadi terang dunia. Jiwanya, hatinya digambarkan laksana jubah matahari. Kasihnya gereja Tuhan, kasihnya para imam tidak terbatas, memancar kepada siapapun juga yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini, layak menerima pancaran sinar sang surya itu. Kadangkala, seringkali ketika sesuatu terjadi, mata kita jadi salah memandang. Bersahabat dengan orang-orang yang baik itu mudah. Menolong orang-orang yang baik itu mudah. Tetapi tugas saudara harus menjadi sesinar sang terang itu di tengah-tengah gelapnya jalan. Seringkali ketika ada orang dalam perjalanan menuju kesempurnaan, sedang berjalan menuju kesempurnaan, berarti belum sempurna. Semua sedang berbenah. Kadang menjadi ada yang tersandung, hanya persoalan rambut warnanya beda, kesandung. Nah, menurut ketetapan Tuhan, rambut itu kan harus hitam, nggak boleh dicat warna kuning, nggak boleh dicat warna merah, warna hijau. Sebab itu orisinil, berarti tidak mensyukuri karyanya Tuhan. Itulah dalihnya orang-orang. Sama halnya ketika saudara pakai pakaian warna hitam, warna hijau, warna kuning, kalau orang protes, kesandung karena kamu pakai warna hitam. Lah, apa urusannya dengan persoalan warna? Jangan-jangan ketika rambut saudara putih nanti banyak orang kesandung sehingga tidak ibadah ke sini. Ini dunia akhir zaman. Saudara mau pakai topi warna apa saja silakan. Saya tidak melarang saudara yang laki-laki worship leader rambutnya mau dicat hijau, dan itu nyaman silakan. Pak Diakus mimpin pujian pas penyembahan dari Rabu, tahu-tahu rambutnya biru, tidak apa-apa kalau itu nyaman. Kalau nama Tuhan dimuliakan lo gak masalah. Saya tidak akan mempersoalkan hal-hal seperti itu. Kok terlalu hina? Baru kalau dipotong ya hilang kok. Kan gitu. Kenapa hal seperti itu dipersoalkan? Mau musuh hamba Tuhan kok rambutnya seperti itu? Ya, Mesir itu kurang aduh kan. Sekarang saudara pergi ke Eropa, ketemu evangelis, pastor, rambutnya kok begitu? Ya emang orang sana. Nah, kalau anak-anak mau pengen seperti itu, tidak masalah. Apa pelanggarannya di mana? Dosanya di mana? Sepele seperti itu dipersoalkan sampai akhirnya tidak enak hati. Kerajaan surga tertutup kalau orang kesandung hanya persoalan-persoalan seperti itu. Kita ini sedang menuju kepada kesempurnaan. Nah, di bumi ini kita punya tugas. Tuhan merenda jubah pakaian kita.
Bagaimana kita mengasihi jiwa-jiwa, menjadi berkat atas jiwa-jiwa yang merindukan kelepasan dari segala tekanan, dari segala pressure, dari segala dosa, dari segala persoalan. Banyak dan lebih banyak yang harus kita pergumulkan, yang harus kita tolong lewat doa, lewat pelayanan saudara. Terlampau banyak dari hal persoalan-persoalan yang sepele-sepele itu menjadi hambatan untuk kita bertumbuh, menjadi persoalan. Udah bukan barang yang aneh ketika saudara harus tampil sedemikian rupa. Ya, kalau sudah tampil biasa rapi, dengan rambut tertata rapi, bagus. Karena saudara masing-masing para imam adalah public figure yang Tuhan tampilkan di bumi ini. Tetapi secara batiniah, saudara memiliki kostum yang luar biasa dari Tuhan. Dari dalam hatimu, dari dalam jiwamu harus memancarkan kasih yang digambarkan laksana pancaran matahari. Tegaknya hidupmu, prinsipnya hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan akan membuka jalan. Sebab kalau kita punya prinsip tegak dalam firman, kita tegak dalam kebenaran firman, maka mata kita terbuka, berada dalam terang kasih Tuhan. Ketika urapan Roh Kudus itu menguasai pikiran kita, tidak ada sesuatu yang tertutup bagi kita. Matahari, bulan, dan bintang ini merupakan kekuatan kasih, kekuatan iman, kekuatan pengharapan yang dibangun oleh kekuatan salib untuk gereja, organisme tubuh Kristus. Banyak persoalan kemanusiaan secara umum di mana saudara menjadi berkat bagi mereka, di mana saudara mengalirkan kekuatan kasih itu. Jadi sudah saatnya saudara satu sama lain bersinergi di dalam kekuatan hikmat dan makrifat, berkolaborasi dengan iman, pengharapan, dan kasih satu sama lain, sehingga hidup saudara, keluarga saudara berdampak untuk orang lain. Lah, kalau saudara hanya berpikir seputar hidupmu, seputar suamimu, seputar istrimu, seputar anakmu, generasi pemenang abadi itu tidak akan melakukan sesuatu. Brand generasi pemenang abadi, saudara akan dipakai oleh Tuhan, tentunya tanpa mengesampaikan, mosok aku tidak boleh berjuang untuk keluarga, saya ngelarang sopo, kan tidak ada. Tapi coba sekarang dibalik, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang membuat susah hidupmu itu hanya tambahan, kan? Mungkin selama ini saudara mengejar tambahannya, sementara esensi dari tahbisan itu tidak saudara kejar. Saudara mendisiplin diri, mendisiplin waktu untuk tambahannya, tetapi esensi dari tahbisan itu tidak saudara utamakan. Iya Bapak, iya orang, coba renung. Sejauh mana saudara mendisiplin diri untuk Tuhan? Dengan perusahaanmu takutnya minta ampun karena kok diancam.
telat potong gaji. Ya bukan. Ya pernah telat potong gaji. Apakah saudara tidak yakin ketika saudara mendisiplin tahbisanmu, Tuhan menjanjikan berlimpah-limpah? Ini firman. Siapa firman itu? Firman itu ya Tuhan dewe. Tapi seringkali kan disangsikan kok. Ya dibaca. Jadi semua itu ada masanya. Dan semua itu akan diuji. Jadi kalau ketika suatu saat terjadi sesuatu, terjadi satu peristiwa, jangan bertanya-tanya dan menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dan bertanya, kapan Tuhan memulihkan kondisiku? Saya katakan tidak usah tanya. Kalau soal bagaimana saudara mau diapakan oleh Tuhan, tidak usah tanya. Saudara mungkin punya keinginan, punya cita-cita usahaku dengan omset sekian tiap bulan. Itu rancanganmu. Saudara merindukan cita-cita sebulan omsetku paling tidak bisa sekian ratus juta tiap bulan supaya aku bisa melayani dengan sepenuh hidupku untuk Tuhan. Itu rancanganmu. Tetapi Tuhan punya rancangan bukan hanya ratusan juta. Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu semua akan diuji. Tuhan minta pertanggungjawaban semua. Jangan ada yang salah pikiran, salah ngomong. Enak jadi pendeta, enak jadi gembala, ngomong dong. Saya suatu saat dimintai pertanggungjawaban. Sebab ada ukuran tertentu untuk seorang imam. Ada ukuran, ada standar untuk para imam. Ada standar untuk imamat yang raja. Semua harus mempertanggungjawabkan apa yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Standar pakaian, jubah, matahari, bulan, dan bintang yang Tuhan sediakan untuk gerejanya merupakan satu tahapan-tahapan kemuliaan. Bagaimana saudara menjadi berkat di tengah-tengah guncangan, dan yang belum diguncang saja saudara sudah pusing kok. Ya kan? Terus piye? Akhir-akhir ini banyak orang konseling, banyak orang datang pastori. Bagaimana Pak seperti ini, seperti ini? Apakah saya bisa ditolong? Bisa. Kenapa tidak bisa? Tuhan sanggup kok mengatasi masalah. Ada yang belum datang dengan cemas-cemas, harap-harap cemas, bagaimana kasusnya kira-kira, apakah masih ada harapan? Kenapa tidak? Oleh sebab itu, mari coba dibaca dulu. Kitab Nabi Hagai. Kitab Nabi Hagai. Pasal 2. Kitab Nabi Hagai pasal 2. Ayat yang ke-16 mulai, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah
mulai dari hari ini dan selanjutnya. Ya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, Harusnya 20, hanya ada 10. Hanya ada 10. Perlunya 20, tetapi hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. demikianlah firman Tuhan. Jadi kondisi, situasi, keadaan yang terjadi atas kita itu bukan suatu kebetulan. Saudara perlu pembiayaan operasional hidup. Untuk sebulan itu perlunya 20 digit. Tetapi yang ada hanya 10. Perlu 50, tetapi hanya ada 20. Kan minus. Minus 10, minus 30. Ngono durung krasa. Dengan kata lain, sudah dalam kondisi kaya ngono, dianggap itu hal biasa. Dengan kata lain, wis digondablek kae wis. Padahal itu Tuhan izinkan. Itu peringatan. Sampai-sampai Tuhan memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, artinya tidak menghasilkan apa-apa. Maksud mengerjakan sesuatu justru malah yang muncul hujan batu, kan tidak. Sudah dalam kondisi begitu, bekerja keras, jungkir jempolnya tidak ada hasilnya. Sudah begitu pun, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Coba kita masing-masing belajar melembutkan hati, belajar ngerti maksudnya Tuhan. Tuhan itu tidak dirugikan ketika kita tidak sungguh-sungguh pun, Tuhan kan juga tidak dirugikan. Upaya Tuhan itu untuk keselamatan hidup kita kan, untuk kebaikan hidup kita. Oleh sebab itu perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Ya terus, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, ya terus, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. ya. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai dari hari ini Tuhan katakan, aku akan memberi berkat. Amin. Amin. Mulai kapan? Mulai diletakkannya, mulai diperhatikannya bait Tuhan. Di saat saudara memulai membangun hidup sebagai baitnya Tuhan, sebagai imam-imam yang rajani, imam-imam yang berkerajaan Allah, yang pelayananmu itu tertuju, terarah kepada kerajaan Allah, aktivitas kerajaan Allah. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Benih yang ditanyakan. Ketika pembangunan bait Allah, ketika pembangunan tahbisan, ketika pemulihan tahbisan, apakah benih itu masih tertinggal di lumbung? Berarti ketika
ketika landasan membangun tahbisan, membangun pemulihan tahbisan, saudara harus mengambil benih itu. Jangan biarkan benih itu tinggal di lumbung kalau saudara mau panen. Saatnya saudara menjadi generasi pemenang abadi yang harus merasakan lawatan Tuhan itu, pemulihan yang Tuhan nyatakan itu, tergantung sejauh mana respon saudara. Ketika saudara mendisiplin diri, maka saya katakan, imam-imam coba belajar bangkit dimanapun saudara berada, entah pelayanan saudara, ibadah saudara yang mengikuti secara live streaming di pelosok jauh dari perkotaan, entah di kota, entah di desa, entah di pelosok pedalaman, apapun, dimanapun tempat saudara, cobalah belajar sebagai imam-imam yang takut kepada Tuhan. Dalam sistem penggembalaan, saudara menghargai, menghormati sistem penggembalaan. Kalau saudara takut kepada Tuhan, saya percaya semua itu berjalan dengan rapinya, berjalan dengan disiplinnya, melebihi ketika saudara mendisiplin diri di perusahaan di mana saudara bekerja. Amin. Amin. Ketika saudara mendisiplin diri untuk Tuhan, dikatakan, apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Ketika saudara mulai memperhatikan tahbisanmu, mulai saat itu juga Tuhan memberkati saudara. Ini janji Tuhan, ini janji firman Dia. Berarti mari kita bangun, mari kita bisa membawa diri, kita bisa menempatkan diri. Aku ki sopo? Ketika Tuhan sampai saat ini masih memelihara hidupku, betapa bersyukurnya kita ini. Bekerja keras silahkan, waktu bekerja. Ikuti alurnya Tuhan membawa saudara, Roh membawa saudara. Boleh saudara punya cita-cita membesarkan perusahaanmu, tetapi ketika saudara tidak punya aktivitas melipat gandakan kualitas tahbisan, sia-sia saudara punya rancangan membesarkan perusahaan. Tetapi ketika saudara membesarkan aktivitas tahbisanmu bagi Tuhan, yang membesarkan bisnismu itu Tuhan. Amin. Amin. Saudara tinggal mengelola, capek saudara mengelola bisnismu, sampai saudara diberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga saudara mampu mengelola sumber daya manusia, karyawan-karyawan saudara, karyawan yang takut akan Tuhan. Perkataanmu dihormati, ditaati oleh setiap karyawan. Orang mau curang kepada saudara, takut karena apa? Perkataanmu itu hidup. Tapi ketika sudah tidak dekat dengan Tuhan, orang-orang terdekatmu justru yang saudara percaya bisa-bisa merusak apa yang saudara kerjakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini Tuhan katakan, aku memberkati. Jadi ketika kita ini siap, kita ini tegak, bangkit untuk membangun tahbisan, pulih. Ibadah pujian penyembahan, saya katakan,
Itu bukan ibadahnya wong tua, ibadahnya seluruh imam-imam. Amin. Amin. Apalagi yang muda-muda. Ke depan itu banyak persoalan yang ngeri. Banyak anak-anak muda dari pengembalaan di luar sana, pengembalaan para hamba Tuhan. Mereka konseling, mereka mohon petunjuk, mohon nasihat bagaimana ke depan. Bagaimana hidupku, bagaimana nanti kalau saya punya istri. Yang perempuan, bagaimana kau ketika saya punya suami. Dihantui perasaan cemas takut. Apakah suami saya bisa menyayangi saya sepenuh hati? Apakah istri saya nanti bisa menyayangi saya? Jadi orang itu mendekati pernikahan justru akan dihantui kecemasan demi kecemasan. Antara iya, tidak, iya, tidak, iya, tidak, iya. Terus semakin dekat hariannya, ini betul lah Bunda. Jangan salah. Ada orang bilang, jangan-jangan seperti beli kucing dalam karung. Jadi kadang kan kecemasan begitu. Sebab ketika pranikah itu kan kalimat-kalimatnya, kata-katanya penuh dengan kata sayang, penuh dengan kata-kata yang indah. Tidak ada sesuatu yang pahit. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak sebatas ketika saudara memukul, ketika saudara mencambuk. Tetapi bagaimana kekerasan verbal terjadi. Perkataan demi perkataan yang pedas, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, perkataan-perkataan yang membuat pasanganmu tidak berkembang. Itu kekerasan. Jadi menjadi istri kuper, tidak boleh kemana-mana. Dan sebaliknya, jangan kira istri-istri pada akhir zaman tidak punya keberanian. Ada kasus suami itu minggat, sampai sekarang belum pulang. Karena apa? Neng omah digumbrengi terus, tidak cuma digumbrengi, dikeplak karo bojone. Jadi suami dipukul, ditampar, yang nampar istrinya. Nyapu, ngepel, masak, semua suaminya. Urus anak, nyuci dan lain sebagainya. Selalu istri suaminya, nek tidak mau dimarahi, minggat, sampai sekarang belum pulang. Nah coba. Tidak mudah bangun nikah. Sebelum nikah sudah melihat gantengnya, cantiknya, sehingga tidak kurang-kurang saling memuja, tidak kurang-kurang saling menyanjung, kan begitu kan? Setelah nikah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, pleketek. Kok kayak gini? Pikirmu nikah itu kalau mengikuti aturan kerajaan Allah, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, menyatu, dan menyatu. Itu indah. Saya katakan, kamu mau hidupmu indah atau bagaimana? Kepada calon pasangan muda yang rencana nikah tahun ini, dan saya dipercaya untuk memberkati mereka dalam sakramen. Kenapa kamu memilih itu? Jangan punya anggapan si itu, calonmu itu sempurna, jangan. Dia sedang berjalan menuju kesempurnaan. 10% kamu ketahui kebaikannya sekarang.
ketika 90% tahu kelemahannya ketika masuk nikah. Jangan kecewa. Jangan menjadi bertanya-tanya, Tuhan kenapa suamiku seperti ini? Kenapa istriku seperti ini? Dulu tidak. Lah dulu kan pacare, saya kan bojone. Gitu kan? Bagaimana mengatasi persoalan itu? Lah, bangun tahbisanmu. Bangun pelayananmu. Makanya perlunya pergumulan sungguh-sungguh. Berjuang. Kalau dulu orang tua ini, para penatua ini bisa kok. Di tengah sawah ketika saudara masih kecil, di bawahnya itu bayi virgin itu. Iya kan? Bayi virgin itu, bayi Riko, bayi Sepone, Perga, bayi apa lagi? Banyak bayi anak yang namanya waktu itu ada anak namanya Aditya, dibawa sama papanya di tengah sawah, ditaruhnya, dibeberkan, digelarkan tikar itu. Di situ orangnya sembahyang, orang tuanya sembahyang. Sampai pagi dia ditaruh di situ. Tidak ada rewelnya. Jadi dari kecil tidak rewel. Mudah-mudahan ketika semakin sudah nikah jadi suami tidak rewel juga. Amin. Jadi istri tidak rewel. Amin. 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 Tidak rewel. Karena dari kecil sudah, ini Tuhan anakku, biar masa depannya berada di tangan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Betapa indahnya ketika generasi menang abadi saatnya. Sekarang tidak ada alasan hujan kan? Hujannya wis reda, wis musim kemarau. Ada saatnya kita keluar rumah. Coba alasan capek itu dikubur. Yang letih, lesu, berbeban berat, ayo sembahyang. Amin. Amin. Kemarin Jumat tak tunggu rano sing nyusul. Udah tak kasih kode, jane kerosok, tapi aduh capeknya minta ampun. Nggak ada yang nyusul ke sana. Jadi ketika beban berat, ketika sesuatu seakan berdiri pun tidak bisa, apalagi berjalan. Bagaimana caranya mengatasi pelan seperti itu? Sujud di kakinya. Karena ketika kita ini mikir, saya melihat bagaimana keluarga yang ini pusing. Jadi firman tadi kata, perlunya 20, tapi yang ada hanya 10. Perlunya 50, yang adanya 2. Artinya, saudara peras keringat, disiplin masuk kantor, bahkan ada pekerjaan kantor itu harus dikerjakan dulu. Sampai begitu pun ketika saudara berdoa untuk berkat upah itu didoakan, ada kata aduh tidak cukup, pergi juga. Terus bagaimana? Mungkin berembuk, ya sang istri memberi usul, makanya papa harus begini. Sang suami usul, loh iya kamu hanya ngomong, tapi gimana? Ya bekerja biar dapat uang banyak begitu loh. Terus bagaimana caranya? Ruwet di situ, sulit mencari jawaban. Tetapi ketika saudara dekat dengan Tuhan, sujud di altarnya,
waktu 3 jam, 4 jam saudara istirahat, tidur itu berkualitas. Rasa capek saudara, rasa penat saudara tidak cukup saudara obati dengan tidur yang banyak. Sebab yang capek sebenarnya bukan fisikmu, mayoritas yang capek adalah jiwamu, pikiranmu. Ketika hati, jiwa dan rohmu itu berada lekat dengan Tuhan. Pemazmur katakan, jiwaku lekat dengan Tuhan, hatiku lekat dengan Tuhan. Ketika saudara lekat dengan Tuhan, saudara akan mendengar petunjuk dari Tuhan. Ada jalan keluar, berkat itu dibuka untuk saudara. Makanya belajar mendisiplin diri. Saudara banyak diskusi bagaimana keluar, membangun solusi keluar dari persoalan itu, hanya diskusi-diskusi tanpa saudara dekat lekat dengan Tuhan, tidak ada artinya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin, amin. Yesus, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sahabat, suami, istri, orang tua kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang berarti ketika sesuatu itu terjadi seizin Tuhan mendidik saudara. Ketika suatu peristiwa diizinkan Tuhan menempa mentalmu, mendewasakan rohanimu, menggairahkan pengharapanmu, membangkitkan kasihmu. Orang tua diizinkan Tuhan tidak mampu berbuat sesuatu. Tetapi ketika sudah dekat dengan Tuhan, hanya Dia, karena Dia yang mengizinkan peristiwa itu terjadi. Dekatlah dengan Dia, sujud di altarnya, membawa hidup, membawa jiwa, membawa hati. Dia melimpahkan anugerahnya, Dia mengampuni. Kita ini manusia pendosa, sudah ditahirkan, salah lagi dalam perkataan. Sudah ditahirkan oleh pengorbanan Tuhan, salah lagi berpikir. Sudah diampuni oleh Tuhan, salah lagi melangkah. Tapi ketika kita melekat dengan Tuhan, sujud di altarnya, kita membawa jiwa, kita membawa hati kita,
Saya membawa keluarga kita ini, Tuhan, keluarga yang Tuhan berkatkan, keluarga yang harus aku bangun. Dia yang mengampuni kita, Dia yang akan membebaskan kita. Dia mengubahkan, Dia memperbarui batinmu. Ada kelegaan, ada ketenangan yang mengalir. Kecemasan itu dihapuskan oleh pengorbanan Tuhan. Kekhawatiran itu disingkirkan oleh Tuhan. Terima anugerah itu. Belajar bersyukur. Suami istri yang damai, suami istri yang rukun, suami istri yang tenang, kita hadapi dengan sujud di hadapan Tuhan. Jangan menghadapi situasi kondisi yang sedang terjadi dengan hati yang galau, dengan hati yang gemuruh, bahkan mungkin saling mempersalahkan. Coba biarlah Tuhan yang mengerjakan semua. Sebab saudaramu menjadi berkat, saudaramu berdampak, menjadi berkat di tengah-tengah keguncangan. Dunia ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Alam semesta tidak dalam kondisi baik-baik saja. Pengerusakan terjadi di mana-mana. Saudara tentunya merasakan dampak yang kurang nyaman. Jam 7, jam 8 sudah keluar rumah sudah kepanasan. Sekian puluh tahun yang lalu tidak seperti ini. Dulu di tempat-tempat yang sejuk, tempat-tempat yang adem, sekarang juga semakin panas. Sebab itu, bagaimana kita menyikapi itu? Bangun tak bisa dengan baik. Filipi pasal 2, tetap kerjakan keselamatanmu itu. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Ya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. jemaat Filipi itu jemaat yang mandiri. Tidak selalu ditunggu oleh gembala. Tidak selalu bersama-sama gembala. Tetapi jemaat Filipi terdidik menjadi jemaat yang taat, imam-imam yang taat. Entah ada gembala atau tidak ada gembala, mereka dengan takut dan gentar melayani Tuhan, dengan disiplin melayani Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ketika ada kemauan, ada kerinduan melayani dengan sukacita, melayani dengan takut dan gentar kepada Tuhan, itu yang mengerjakan Tuhan. Tuhan mengerjakan itu semua dalam hidupmu menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga Terus? kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan menghendaki sudah bercahaya, menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah kesesatan, di tengah-tengah gelapnya zaman. Saudara memancarkan sinar kemuliaan Tuhan itu laksana bintang-bintangnya Tuhan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. seorang hamba Tuhan bangga di hari Kristus ketika Tuhan datang, bisa mempertanggungjawabkan tugasnya. Atau bagaimana ketika seorang hamba Tuhan tidak berani didik anak-anaknya,
tidak berani negur seperti Imam Eli. Seperti beberapa saat yang lalu kita baca, Imam Eli sungkan, enggan mendidik anak-anaknya dalam hal pelayanan, dalam hal kurban. Jika anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka terhadap Tuhan, anak-anak yang dursila, tidak menghargai tahbisan imamat, tidak menghargai pelayanan, tidak menghargai Tuhan. Jika Tuhan katakan, barang siapa menghargai aku hargai. Atau barang siapa menghina Tuhan, akan terhina hidupnya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Ada sukacita roh ketika kita bisa melayani, kita bersekutu dengan salib. Sudah aku terkasih dalam Tuhan, tahbisan hidup untuk melayani Tuhan, bangkit menjadi imam-imam yang disiplin, bangkit menjadi imam-imam yang takut akan Tuhan, bangkit menjadi imam-imam yang berkualitas dalam dinamika pelayanan imamat yang berkerajaan. Maka saudara tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Sesuatu yang di luar rancangan saudara sudah dirancang Tuhan untuk dipercayakan kepada saudara. Kemuliaan yang tidak terbatas Tuhan sediakan untuk setiap imamat yang rajana. 7 perkara itu tersedia untuk saudara, supaya saudara bisa memuliakan Tuhan dengan kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Saudara menjadi termasuk, menjadi milik kesayangannya Tuhan. Terlampau dahsyat karyanya Tuhan atas hidup. Untuk itu, saatnya saudara bangkit dalam posisi tahbisan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Kapan memulihkan keluargaku? Kapan memulihkan kondisiku? Sejak saudara bertekad membangun tahbisanmu, bangkit dalam tahbisan yang benar, bangkit dalam tahbisan imamat, saat itu juga Tuhan memulihkan saudara. Haleluya, haleluya. Saat itu juga Tuhan mulai memberkati saudara. Saat itu juga Tuhan membawa saudara dalam kemenangan demi kemenangan. Dosa-dosa kami, pikiran, perkataan, perasaan hati, langkah kami yang tidak sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan, karena kebodohan kami, karena kepicikan kami. Tuhan tahirkan dengan kuasa darah pengorbanan Tuhan, sehingga kami dilayakkan, kami dibaharui, dibebaskan dari segala perbudakan dosa, dan terus kami mengikuti kehendaknya Tuhan. Kami menyerahkan setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah, serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang turut bekerja, campur tangan atas setiap permasalahan, menolong setiap pribadi umat-Mu. Persoalan pekerjaan, persoalan pranikah, keluarga nikah, sakit penyakit, kami percaya Tuhan tolong kami, campur tangan Tuhan untuk memulihkan seluruh umat-Mu. Yang sakit diberikan kekuatan, pemulihan kesehatan yang prima untuk dapat melayani Tuhan dengan sukacita roh, bersyukur karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Baik umat-Mu yang di tempat ini maupun di tempat masing-masing, di seluruh pelosok negeri ini diberkati Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan menjangkau mereka, diberi kekuatan baru, perlindungan yang luar biasa untuk mereka keluar dari setiap persoalan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati para hamba-Mu, gereja Tuhan yang ada di negeri ini bisa menjadi terang, bisa berdampak di mana mereka berada melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang bertindak bijaksana sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku di negeri ini. Kemuliaan nama Tuhan diagungkan di negeri ini. Memberkati kota kami Mojokerto, memberkati Bu Wali Kota, segenap Forkopimda bisa bekerja bersinergi dengan baik, menata kota ini menjadi berkat bagi masyarakat kota ini, masyarakat yang damai, yang rukun satu sama lain,
demi terciptanya kesatuan atas kota ini. Kabupaten Mojokerto juga diberkati Tuhan. Ibu wali kota, ibu bupati, semuanya berada dalam situasi yang sehat, situasi yang damai, sukacita untuk bisa melayani bersama-sama masyarakat, menciptakan masyarakat yang kondusif, yang aman di tahun-tahun politik ini. Kemuliaan Tuhan bekerja melalui gereja Tuhan yang ada di kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati seluruh umat-Mu di kota ini. Bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa. Amin. Oleh yang percaya suci